Pernah nggak sih janji sama diri sendiri buat berubah, tapi kok ya gagal lagi, gagal lagi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia dari buku Atomic Habits biar kita bisa ngebangun kebiasaan yang akhirnya beneran nempel. Oke, kita mulai dari sini ya. Tiap awal tahun, kita semua kan lagi semangat-semangatnya tuh. Bikin target gede, mau lebih rajin olahraga, baca buku lebih banyak, atau mungkin mulai bisnis sampingan. Pokoknya semangatnya lagi di puncak. Tapi apa yang biasanya terjadi? Ternyata menurut banyak studi, dan ini juga disinggung di sumber kita, kebanyakan dari kita tuh kehilangan momentum dan nyerah di sekitar hari ke-19. Aneh ya, semangat yang tadinya membara tiba-tiba aja kayak disiram air. Kenapa ya bisa gitu? Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah yang super umum. Tapi kabar baiknya adalah ada penjelasan logis di baliknya dan yang paling penting ada solusinya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, bagian pertama ini penting banget. Kita mau lihat akar masalahnya. Ada sebuah lingkaran setan yang tanpa sadar ngejebak kita semua. Bikin motivasi kita pelan-pelan habis, sampai akhirnya kita nyerah. Coba kita lihat polanya. Disinilah letak jebakan utamanya. Coba deh perhatiin, kita tuh berharap usaha kita itu hasilnya langsung kelihatan, lurus naik ke atas. Tapi kenyataannya, kemajuan itu lebih mirip kayak nanam bambu. Kamu siram tiap hari, berbulan-bulan nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba dalam beberapa minggu dia langsung melesat tinggi. Nah, kesenjangan antara harapan dan kenyataan inilah yang disebut lembah kekecewaan. Ini fase paling kritis, di mana kita udah ngerasa kerja keras banget, tapi hasilnya kok kayak nggak sebanding. Kita jadi frustrasi, mulai ragu, dan akhirnya mikir, udahlah capek-capek doang. Di titik inilah kebanyakan resolusi gagal total. Terus gimana caranya biar bisa keluar dari lembah itu? Kuncinya adalah pergeseran cara berpikir yang fundamental banget. Gini, lupakan soal tujuan. Fokus aja ke sistem. Kutipan ini bener-bener nampol banget kan? Coba deh pikirin, di tempat gym bulan Januari, semua orang tujuannya sama, pengen lebih bugar. Tapi pas bulan Maret, siapa yang masih ada di sana? Bukan orang yang tujuannya paling hebat, tapi orang yang punya sistem terbaik buat terus datang. Kita lihat contoh nyatanya nih. Tujuan itu kan hasil akhir yang gak bisa 100% kita kontrol. Kayak jumlah follower atau subscriber. Tapi sistem itu adalah proses yang sepenuhnya ada di tangan kita. Kamu nggak bisa maksa orang buat nge-follow, tapi kamu bisa banget kontrol diri kamu buat posting 3 konten tiap hari, tanpa bolong. Fokusnya di situ. Sekarang kita masuk ke ide yang menurut saya paling kuat dari semuanya. Ini udah bukan lagi soal tips dan trik. Perubahan yang benar-benar permanen itu datangnya bukan dari mengubah apa yang kamu lakukan, tapi mengubah siapa diri kamu. Kelihatan banget kan bedanya? Kuat sekali, orang pertama itu identitasnya masih seorang perokok yang lagi berjuang. Kebiasaan buruknya masih nempel di identitas dia. Tapi orang kedua, dia udah mengubah identitasnya. Dia bukan lagi tipe orang yang merokok. Jadi ini bukan soal menolak satu batang rokok, tapi soal menjadi tipe orang yang berbeda. Pergeseran ini langsung memotong perdebatan di dalam kepala. Kalau kamu adalah seorang pelari, kamu nggak akan lagi tanya, lari nggak ya hari ini? Kamu ya lari aja, karena itulah yang dilakukan seorang pelari. Tindakannya jadi otomatis, bukan karena paksaan, tapi karena itu adalah bagian dari diri kamu. Oke, mindsetnya udah dapet ya. Sekarang kita beralih ke alat-alat praktisnya. Ada 4 aturan super simple buat ngebangun kebiasaan baik, dan sebaliknya buat ngehancurin kebiasaan buruk. Ini dia 4 fondasinya. Jadikan terlihat, jadikan menarik, jadikan mudah, dan jadikan memuaskan. Yuk kita kupas satu persatu pakai contoh yang gampang. Aturan pertama, jadikan terlihat. Maksudnya, ini soal pemicu visual. Jangan sembunyikan perlengkapan buat kebiasaan baikmu. Kalau mau lari pagi, ya siapin semua baju dan sepatu dari malam sebelumnya. Jadi pas bangun tidur, hal pertama yang kamu lihat yaitu jadi pengingat yang kuat banget. Aturan kedua, jadikan menarik. Ini soal mindset. Jangan lihat kebiasaan baik itu sebagai beban atau kewajiban. Daripada mikir, malas banget harus olahraga, coba ganti jadi, asyik, ini kesempatanku buat bisa jadi lebih sehat dan keren. Sambungin kebiasaan itu ke hasil positif yang kamu mau. Aturan ketiga, jadikan mudah. Intinya, kurangin semua rintangan sekecil apapun itu. Makin sedikit ribetnya buat memulai, makin besar kemungkinannya bakal kamu lakuin. Tidur pakai baju olahraga mungkin kedengaran ekstrim, tapi itu bener-bener motong satu langkah besar di pagi hari. Dan yang terakhir, jadikan memuaskan. Gini,
Otak kita itu butuh hadiah yang instan. Masalahnya, hasil dari kebiasaan baik kayak olahraga itu kan jangka panjang. Nah, kita harus akalin dengan menciptakan kepuasan instan. Contoh paling gampang, pakai habit tracker. Sensasi nyentang kotak atau nyoret daftar itu ngasih suntikan dopamin kecil yang bikin kita pengen ngulangin lagi besok. Oke, ini dia tips pamungkasnya yang paling bisa langsung kamu praktekin. Ini senjata buat ngelawan semua alasan buat nggak mulai-mulai. Namanya aturan 2 menit. Konsepnya simple banget. Apapun kebiasaan baru yang mau kamu bangun, pecah jadi versi super kecil yang bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 menit. Semua orang pasti punya waktu 2 menit kan? Nggak ada alasan. Tujuannya di sini bukan buat nyelesain tugasnya, tapi buat ngebangun kebiasaan untuk memulai. Setelah kamu pakai sepatu lari, kemungkinan besar kamu bakal lari benerang. Setelah kamu baca 1 halaman, bisa jadi keterusan 1 bab. Aturan 2 menit ini adalah tentang membangun momentum awal. Jadi, kita udah ngebahas soal jebakan ekspektasi, pentingnya sistem, kekuatan identitas, dan 4 aturan praktisnya. Tapi semua teori ini nggak ada artinya tanpa langkah pertama. Jadi, lupain soal resolusi besar-besaran, lupain soal tahun depan. Pertanyaannya sekarang simpel. Apa satu kebiasaan 2 menit yang bisa kamu mulai hari ini juga?